Memulai skripsi dari nol mungkin akan dialami oleh sebagian besar mahasiswa itu akan terasa lebih sulit. Tetapi sebenarnya ada beberapa strategi yang tepat ya yang bisa kita terapkan dan untuk bisa menyelesaikan yang namanya proyek skripsi. Mau tahu bagaimana caranya? Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya di channel saya. Jadi kali ini saya akan sharing bagaimana sebenarnya kita ada beberapa langkah ya strategi kalau kita memulai skripsi itu dari nol. Saya memahami bahwa karena saya pernah juga berada pada posisi tersebut, posisi mahasiswa itu, bahwa ketika waktunya sudah skripsi itu kita seringkali merasa ketakutan dan merasa sulit untuk bisa menyelesaikan ya. Ada pemikiran-pemikiran semacam itu dan saya yakin mahasiswa juga mengalami juga pemikiran yang semacam itu. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa strategi biar kita itu tatkala kita memulai skripsi dari nol itu bisa kita menyelesaikan proyek skripsi itu dengan baik, dengan cepat ya. Cepat juga tidak terlalu ini ya. Artinya mungkin lebih cepat dari teman-temannya kalau yang mengikuti strategi ini ya. Nah, apa sajakah strategi tersebut? Yang pertama itu adalah dari pemilihan topik dulu ya. Ini seringkali saya sampaikan di video-video saya yang lain. Nah, kita harus bisa memilih topik yang menarik. Tentunya yang sesuai dengan minat bakat kita ya. Jadi, pilihlah topik yang bisa memotivasi saudara itu untuk bisa segera menyelesaikan skripsi saudara. Nah, bagaimana caranya kita bisa memilih topik penelitian atau topik untuk skripsi ini? Ya, tentunya adalah topik-topik yang Anda minati, yang Anda seakan-akan itu bukan merupakan suatu paksaan gitu, topik tersebut. Karena banyak yang saya temui ya, mahasiswa-mahasiswa hanya karena satu mau mengikuti proyeknya profesor atau proyeknya dosen pembimbing, sehingga mengabaikan ininya tadi, mengabaikan isi hatinya, kata hatinya bahwa saya itu loh sebenarnya tidak minat di proyeknya tersebut. Ya, jadi kalau Anda memang merasa tidak minat dengan proyek tersebut, dengan proyek dosen pembimbing, ya Anda bisa mengatakan hal tersebut ke dosen pembimbing. Semua dosen akan welcome, akan dengan senang hati juga tidak memaksa ke mahasiswanya, tetapi kadangkala mungkin ada ketakutan-ketakutan tertentu ya yang dialami oleh mahasiswa sehingga untuk menolak proyek-proyek dosen pembimbing di dalam dunia penelitiannya itu yang akan dikaitkan dengan skripsinya juga akan ini agak ketakutan gitu menolak kata tersebut. Jadi sesuaikan dengan, kalau Anda memilih topik, sesuaikan dengan minat saudara dulu. Kemudian buat yang namanya, yang kedua ya, buat yang namanya rencana kerja. Nah, rencana kerja ini tentunya yang kita harus buat adalah harus jelas dan terstruktur. Nah, tentukan batas waktu dan jadwal di setiap tahapan saudara menulis skripsi. Contohnya misalnya begini. Hari ini kalau Anda sudah buat ya jadwal kerja, hari ini saya mau ngapain sih? Nah, semacam itu. Kalau misalnya, oh saya mau mencari referensi dulu di jurnal-jurnal. Nah, udah, jadi hari itu beberapa jam itu Anda hanya cuma untuk mencari referensi dulu. Semacam itu. Jangan dulu menulis. Nah, gitu. Jadi punya target di dalam rencana kerja tersebut. Nanti besoknya Anda lihat lagi, apalagi yang harus saya lakukan. Nah, itu yang akan membuat saudara kalau kita menulis skripsi dari nol itu seakan tidak akan terasa. Gitu, karena kita sudah memiliki yang namanya rencana kerja tadi, ya. Jadi dengan rencana kerja ini itu akan banyak membantu saudara untuk mengelola waktu tentunya, untuk mengelola waktu dan Anda lebih efektif ya menghindari yang namanya penundaan, dan penundaan. Ingat,
ya. Kalau Anda menunda pekerjaan, maka besoknya juga akan lebih banyak pekerjaan tersebut, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah temukan sumber informasi, ya. Nah, dari mana kita bisa menemukan sumber informasi ini? Nah, kalau yang berbicara tentang sumber informasi, sebenarnya antara zaman saya sama zamannya saudara itu tentunya berbeda jauh, ya. Kalau zaman saya rata-rata ya, di zaman-zaman saya itu masih banyak, masih sedikit ya yang tidak memiliki laptop, ya. Lebih banyak PC memang, tetapi tidak juga begitu banyak. Jadi kita kalau mau menulis skripsi itu di warnet, ya. Mungkin anak-anak zaman sekarang, masih zaman sekarang mungkin nggak tahu apa itu warnet, ya. Warung internet gitu. Ya udah, kalau kita ke warnet, ke warung internet itu, maka kalau misalnya di dalam satu warnet tersebut misalnya hanya terisi 10 komputer dan itu sudah full, resikonya kita harus menunggu gitu. Jadi kita sudah membuang-buang waktu, ya, waste time itu beberapa jam hanya untuk menunggu komputer yang kosong gitu. Nah, sekarang semestinya kalau kita mencari yang namanya informasi dengan Anda, ya, handphone, sudah Anda bisa mendapatkan informasi dari handphone, ya. Anda googling aja. Kemudian mungkin di tempat-tempat tinggal saudara, yaitu sudah ada yang namanya internet. Nah, itu ataupun di warung-warung kopi, ya, gitu. Jadi Anda sudah bisa membawa laptop, Anda bisa googling dan bisa menghasilkan mendapatkan banyak informasi gitu. Jadi beda dengan sekarang. Jadi tidak ada alasan kalau saudara tidak mudah mendapatkan informasi, ya. Kemudian yang keempat itu ini yang penting. Diskusikanlah dengan dosen pembimbing, ya. Jadi, kalau saudara sudah menemukan yang namanya topik penelitian dan ada beberapa sumber informasi, Anda itu masih bingung biasanya gitu. Saya itu maunya seperti apa sih? Mungkin Anda sudah membuat beberapa judul skripsi, ya, tetapi masih bingung kira-kira mana yang satu berpotensi besar untuk saya bisa lakukan di penelitian nanti. Kemudian yang kedua itu ketika saya melakukan penelitian itu lebih gampang. Oleh karena itu peran dosen pembimbing di sini itu sangat penting. Ketika saudara sudah mengalami kebuntuan dengan catatan, kalau Anda sudah menemukan topik yang Anda inginkan tetapi susah untuk menyederhanakan mungkin, ya, susah untuk mengelaborate, ya. Susah untuk menjelaskan lebih rinci. Oleh karena itu, Anda harus lebih berkomunikasi dengan dosen pembimbing, ya. Menanyakan sumber informasi yang mungkin dapat membantu saudara atau bisa menyelesaikan permasalahan saudara yang berkaitan dengan topik yang sudah Anda temukan. Kemudian yang kelima itu adalah buat kerangka skripsi, ya. Kalau kerangka skripsi ini sebenarnya di setiap kampus, di setiap fakultas, di setiap jurusan itu kan punya yang namanya buku panduan, ya. Buku panduan atau SOP gitu, ya. SOP penulisan tugas akhir atau proposal skripsi, apalah itulah. Nah, Anda tentunya bisa mengacu dari situ, ya, disesuaikan dengan SOP yang ada, disesuaikan dengan panduan yang ada. Jadi membuat kerangka skripsi itu sebenarnya jauh lebih gampang karena sudah ada panduannya, sudah ada SOP-nya. Nah, Anda tinggal mengikuti SOP-SOP tersebut. Nah, kemudian baru yang keenam. Ketika 1 sampai 5 ini sudah Anda susun baik-baik, nah, keenam ini adalah mulailah Anda menulis di situ, ya. Jadi jangan menulis dulu. Nah, itu yang kebanyakan mahasiswa mengalami kesulitan. Baru beberapa paragraf, belum selesai satu bab, itu sudah mandek, sudah stop di situ karena tidak ada perencanaan planning yang jelas. Tetapi kalau poin 1 sampai 5 sudah Anda jelaskan, sudah Anda jalankan, baru yang keenam ini mulai menulis. Jadi setelah kerangka skripsi Anda sudah tahu, sudah paham, sudah ketemu sama dosen pembimbing, sudah punya topik penelitian, sudah punya judul, sudah tahu informasinya apa saja. Nah, itu baru Anda mulai menulis. Ya, ini yang seringkali mahasiswa mengalami kesalahan, ya. Jadi ketika sudah informasinya keluar, waktunya sudah skripsi, mereka langsung menulis gitu.
Kemudian yang ketujuh itu adalah harus disiplin dan termotivasi. Jadikan bahwa skripsi ini adalah salah satu yang bisa menunjang karir saudara, satu juga bisa mungkin bisa menunjukkan ke orang-orang tersayang ya, seperti orang tua mungkin, atau ada yang sudah menikah mungkin adalah ke istri ataupun suaminya. Ketika momen wisuda itu adalah momen yang sering ditunggu-tunggu oleh semua mahasiswa. Nah, itu oleh karena itu kalau Anda mau di wisuda tentunya skripsinya harus selesai dulu, harus melalui tahapan sidang lah dan macam-macam. Harus melalui tahapan revisi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir tentunya harus melakukan revisi. Ingat ya, tidak ada satupun tugas akhir ataupun skripsi ya yang tidak melewati tahapan skripsi. Bullshit, omong kosong kalau ada skripsi ataupun tugas akhir yang tidak dilakukan dengan revisi. Kenapa demikian? Karena yang namanya penelitian itu ya, sekelas profesor pun yang ataupun sekelas dosen yang setiap hari berjibaku dengan penelitian itu masih ada kurangnya, apalagi mahasiswa ya. Jadi kata kuncinya adalah tidak ada satupun penelitian di dunia ini yang sempurna ya. Oleh karena itu perlu yang namanya revisi. Tujuannya untuk apa? Nah, revisi itu sebenarnya untuk membuat karya kita itu jauh lebih baik lagi, sehingga kalau dibaca oleh orang itu bisa bermanfaat. Nah, gitu ya. Jadi jangan malas-malas kalau disuruh revisi sama dosen pembimbing, ataupun kalau sudah maju sidang sama dosen pengujinya. Oke? Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi sedang berjuang di skripsinya. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Mudah-mudahan skripsinya juga cepat selesai, cepat kelar. Sampai ketemu pada video-video saya berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.